Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membahas tentang makam-makam keramat dan sejarah ulama-ulama besar di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas makam keramat seorang ulama besar sekaligus waliullah penyebar agama Islam di masa penjajahan yang perlahan-lahan terlupakan. Siapakah beliau dan bagaimana kiprah dan perjalanan dalam dunia Islam? Mari kita simak bersama. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan sejarah-sejarah makam keramat lainnya dari channel ini. Di tengah hamparan pesawahan yang hijau dan subur, di Kampung Lunjuk Hilir, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, terdapat sebuah makam yang sudah lama terlupakan. Makam tersebut adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang ulama besar sekaligus waliullah, yaitu Syekh Yuda Nagara, yang lebih dikenal dengan nama Eyang Masta Yuda. Meskipun tak banyak orang yang tahu, makam ini menyimpan sejarah panjang dan cerita mistis yang menyelimuti. Syekh Yuda Nagara hidup di masa penjajahan, ketika Islam masih tersebar dengan tantangan yang besar di tanah Pasundan. Beliau adalah seorang ulama yang sangat dihormati, tak hanya karena ilmu agama yang dimilikinya, tetapi juga karena kesaktiannya dalam menolong umat. Eyang Masta Yuda dikenal sebagai seseorang yang mampu menyebarkan dakwah Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Bahkan di tengah situasi sulit, beliau bisa menjalin kedamaian dan persaudaraan di antara umat. Namun, meskipun jasanya sangat besar dalam menyebarkan agama Islam, makam beliau kini hampir terlupakan oleh banyak orang. Hanya sedikit orang yang datang untuk berziarah, karena lokasi makam yang terpencil dan tersembunyi di antara pesawahan. Bahkan di daerah sekitar makam, suasana terasa sangat berbeda, seperti ada aura mistis yang kental. Banyak warga yang menghindari daerah itu, terutama pada malam hari. Mereka sering mendengar suara-suara aneh, atau merasakan angin dingin yang datang tiba-tiba, meski cuaca di sekitar sangat panas. Syekh Yuda Nagara bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga ayah dari seorang tokoh penting di Bandung, yakni Eyang Ibrahim Cipatik. Eyang Ibrahim Cipatik merupakan sosok yang sangat dihormati dan dianggap sebagai guru oleh banyak orang, terutama para ulama. Beliau adalah kakek dari Eyang Cibaduyut, seorang tokoh yang dikenal sebagai guru dari Mama Rende Cikalongwetan. Mama Rende, yang kemudian menjadi salah satu guru dari Ang Nuh Gentur Cianjur, merupakan salah satu penerus ilmu-ilmu kebatinan yang diwariskan oleh Eyang Masta Yuda. Namun meskipun keturunannya sangat dihormati dan mempunyai banyak pengikut, makam Syekh Yuda Nagara sendiri masih terlihat terlupakan. Bahkan, banyak yang tidak tahu bahwa di tempat tersebut terdapat potongan-potongan sejarah yang menyentuh kehidupan spiritual dan keagamaan masyarakat setempat. Keberadaan makam keramat ini bagaikan sebuah misteri yang hampir hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Makam Eyang Masta Yuda dan para pengikutnya terletak di tengah pesawahan yang luas dan dikelilingi oleh pepohonan. Meski tampak sepi, tempat ini seringkali menimbulkan rasa takut pada siapapun yang datang. Hal ini bukan tanpa sebab. Banyak kejadian-kejadian aneh dan menakutkan yang terjadi di sekitar makam, yang menyebabkan orang-orang jarang berani mendekat, apalagi berziarah ke sana. Salah satu kejadian yang paling terkenal adalah penampakan seekor ular besar tanpa kepala yang sering muncul di sekitar makam. Konon, ular tersebut adalah jelmaan dari sebuah benda pusaka, yakni sebuah keris yang belum selesai dibuat. Keris tersebut adalah pusaka yang dibuat oleh para pengikut Eyang Masta Yuda sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Namun, keris itu belum diberi gagang, dan menurut cerita warga, keris yang belum sempurna itu menyebabkan kemunculan ular besar tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar makam. Banyak penziarah yang mengaku pernah melihat ular tersebut, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Beberapa orang yang mencoba untuk memegangnya merasa tubuh mereka menjadi kaku dan tak bisa bergerak, seolah terikat oleh kekuatan gaib yang sangat kuat.
Ular tanpa kepala itu diyakini sebagai simbol dari kekuatan dan karomah Eyang Mastayuda yang mampu melindungi dan menjaga makam keramat tersebut. Selain penampakan ular, ada berbagai keanehan lain yang sering terjadi di sekitar makam. Salah satu kejadian yang cukup terkenal adalah seorang petani yang pernah kencing sembarangan di selokan dekat makam tersebut. Tanpa diduga, saat petani itu mulai kencing, ia tiba-tiba berteriak kesakitan, seolah-olah tubuhnya terbakar. Warga yang mendengar teriakannya segera datang, dan petani itu mengaku merasakan sakit yang luar biasa, seolah ada energi kuat yang menembus tubuhnya. Konon, kejadian ini terjadi karena ia kurang sopan dengan melakukan tindakan yang tidak pantas di dekat makam, yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, beberapa penziarah yang datang juga sering merasakan keanehan lainnya. Ada yang merasa seperti diawasi oleh sosok tak terlihat, atau tiba-tiba merasa sangat berat untuk melangkah ketika berada di dekat makam. Suara bisikan lembut yang tak jelas asal-usulnya sering terdengar di sekitar makam, membuat beberapa orang merasa takut dan segera meninggalkan tempat tersebut. Di balik suasana mistis dan horor yang kental, makam Syekh Yudanagara juga dipercaya menyimpan karomah dan keajaiban. Banyak cerita yang berkembang di masyarakat tentang keajaiban yang dialami oleh mereka yang dengan tulus datang untuk berziarah. Beberapa orang mengaku mendapatkan petunjuk atau jalan keluar dari masalah hidup mereka setelah berdoa di makam ini. Ada pula yang merasa sembuh dari penyakit berat atau merasakan ketenangan luar biasa setelah berdoa di sana. Salah satu keajaiban yang paling terkenal adalah kisah seorang ibu yang datang dengan membawa anaknya yang sakit parah. Setelah berziarah dan berdoa di makam Eyang Mastayuda, anak tersebut tiba-tiba sembuh tanpa ada penjelasan medis yang jelas. Ada pula cerita tentang seseorang yang mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah berdoa di makam ini, masalah-masalahnya mulai teratasi satu persatu, seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Kisah-kisah seperti ini terus berkembang, meskipun makam tersebut jauh dari keramaian dan hampir terlupakan. Banyak orang yang percaya bahwa kekuatan spiritual yang ada di makam ini berasal dari karomah Eyang Mastayuda yang masih terasa, bahkan setelah sekian lama beliau wafat. Beberapa waktu lalu, saya sendiri pernah berkunjung ke makam Eyang Mastayuda untuk melakukan eksplor dan merekam mengenai makam ini. Saat pertama kali tiba di sana, suasananya sangat sunyi. Hanya terdengar suara angin dan gemerisik daun-daun di sekitar makam. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda, seolah ada aura yang kuat di tempat ini. Pada awalnya, saya merasa biasa saja, tapi ketika mencoba mendekat ke makam, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang menghalangi langkah saya. Rasanya seperti ada tekanan yang membuat kaki saya terasa sangat berat. Saya berpikir itu hanya perasaan saya, namun semakin lama saya mulai merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Saat menoleh ke kanan, saya melihat bayangan samar-samar, namun ketika saya dekati, bayangan itu hilang. Saat berdoa di makam tersebut, saya merasakan suhu udara berubah drastis. Tiba-tiba angin dingin menyentuh wajah saya, padahal udara di sekitar sangat panas. Saya tidak tahu apakah itu karena kelelahan, atau ada sesuatu yang memang tak tampak di sekitar makam. Bahkan, beberapa saat setelah berdoa, saya merasa seperti ada suara bisikan halus yang datang dari arah makam, meskipun saya tidak bisa menangkap kata-katanya dengan jelas. Makam Eyang Mastayuda di Kampung Lunjuk Hilir memang bukan tempat yang mudah dijangkau. Lokasinya yang tersembunyi dan suasana mistis yang melingkupinya membuat banyak orang merasa takut atau enggan untuk datang. Namun, bagi mereka yang datang dengan niat tulus dan penuh hormat, makam ini menyimpan sejuta misteri dan keajaiban yang tak ternilai. Di balik suasana horor dan cerita-cerita mistis, makam ini tetap menjadi saksi bisu dari perjuangan seorang ulama besar yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di tanah Pasundan. Meskipun terlupakan, karomah dan keberkahan yang ada di tempat ini tetap mengalir bagi mereka yang berusaha mendekat dengan penuh rasa hormat dan doa.
Keberadaan makam Syekh Yudanagara ini mungkin sudah terlupakan oleh banyak orang. Namun sejarah dan energi yang ada di sini tetap mengundang rasa hormat dan kekaguman. Makam ini, dengan segala kisah mistis dan sejarahnya, tetap menjadi saksi bisu perjalanan spiritual dan penyebaran Islam di tanah Garut yang tak boleh dilupakan. Makam keramat Syekh Yudanagara, Eyang Masta Yuda, tetap menjadi tempat yang penuh misteri. Sejarah besar dan legenda yang mengelilinginya memberikan nuansa yang berbeda, menuntut kita untuk lebih memahami dan menghormati setiap tempat yang memiliki nilai sejarah dan spiritualitas yang dalam. Demikianlah sedikit kisah tentang makam keramat Syekh Yudanagara. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan pengetahuan bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan dulu tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua teman-teman kalian biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.